Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di Instagram aman, suaranya bersih, aman. Yang di YouTube coba cek, pastikan suaranya aman. Instagram aman. Yang di YouTube kes. Suara saya lunas, benar. Saya bilang lunas, saya jawabnya amin. Ya udahlah, kita nggak usah SMK tips dan trik bayar utang. Caranya gimana supaya lunas utang? Bayar, ya? Bayar. Jangan banyak gaya, apa? Utangnya suka, bayarnya nggak suka. Kelakuan, apa? Tuman, apa? Tuman. Siapa itu yang tuman? Yang suka minjam, nggak suka bayar. Ayo ikut saya, pinjamnya melas-melas, bayarnya malas-malas, waktu ditagih malah ngegas. Ini orang kurang waras. Tepuk sebelahnya, tuman. Padahal saya mau bikin materi yang lain. Begitu saya bilang lunas, di sini nyaut amin. Oh, nah. Itulah ayatnya, Mas. Materinya berubah. Wajahmu adalah konten. Di sini bahasanya tuman juga, Mas. Kalau di Jawa Timuran pakai kowe, di sini pakai kon. Kowe juga. Tuman. Ayaman di mana? Rahasia. Kasih tahu nggak ya? Hah? Kasih tahu. Iya. Ini rahasia perusahaan ya. Kok ada bunga-bunganya? Ini bunga tanpa riba insya Allah ya. Dan ini bunganya juga tanpa disiram. Karena plastik. Jadi aman insya Allah. Di mana lah ayaman? Rahasia. Yang jelas ada di satu tempat lah. Dah? Oke? Baik. Ada satu kata yang ditakuti manusia. Kok toplesnya kosong? Memang itu aksesorisnya begitu betul ya. Coba Mbak Sandria minta toples yang besar-besar itu ini. Dia tidak tahu toples kita kalau yang di display nanti salah fokus sama kuenya gitu. Dia tidak belajar jadi. Makanya kita singkirkan, lihat bunga ya lah. Bunga tanpa riba. Itu toples hiasan kakak minta. Emang hari ini jamaah nih makin hari makin cerdas ya. Ini mau belajar atau bahas toples? Nah ya, oke. Yang ditakuti manusia itu 4 huruf, namanya rugi. Apa yang ditakuti manusia? Rugi.
Ustaz masih di Makassar? Enggak, sudah pindah pulau. Sudah beda pulau. Kemarin saya di Pulau Sulawesi, hari ini saya di Pulau Jawa. Pokoknya orang ngapak, orang kepenak. Ada suara burung, oh itu original ya, bukan MP3. Ya, itu asli suara burungnya. Dari yang 50.000, 60.000. Dari tekukur sampai yang adalah harganya. Abang kakak catat besar-besar yang paling ditakuti manusia adalah rugi. Yang bikin orang baper itu rugi. Yang bikin orang itu menangis gak berhenti rugi. Kalau dia pengusaha, buka usaha, buka bisnis, yang paling dia benci dan yang paling dia takuti dan dia coba hindari adalah rugi. Ada dua. Ada rugi yang sifatnya materi, ada yang non materi. Yang paling nampak di depan mata itu adalah rugi yang sifatnya materi. Padahal ada yang lebih menyeramkan dan lebih menyedihkan ketika ruginya rugi non materi. Rugi itu rugi dalam bab keimanan. Hebat, terkenal di dunia, tapi tidak dikenal di langitnya Allah. Kam min ma'rufin fid dunya majhulun fis sama. Berapa banyak orang yang terkenal di dunia tapi tidak dikenal di langitnya Allah. Wa kam min majhulin fil ardi ma'rufun fis sama. Berapa banyak orang yang tidak terkenal di dunia tapi namanya tercatat di langitnya Allah. Ini namanya orang-orang yang beruntung. Maka pagi ini saya mau ngajak abang kakak melihat dulu ada sekelompok manusia yang rugi secara materi. Kalau Allah nyebutnya itu khosirat dunia. Rugi apa? Rugi di dunia. Khosirat dunia. Terkenal di dunia, tapi tidak terkenal di langitnya Allah. Tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di langitnya Allah. Yang paling parah, sudahlah di dunia tidak terkenal, tidak dikenal, di langit pun tidak dikenal. La ilaha illallah. Terus ngapain dia hidup di dunia ini? Ternyata fungsinya cuma ngabis-ngabiskan beras. Sampai Kiai Hasan dulu waktu kami di Gontor pernah ngomong gini. Kalau saya tidak melihat kalian lebih baik daripada saya sudah tua kata beliau. Saya ini ayah buat kalian semua. Saya berdoa meminta kepada Allah berharap kalian anak-anakku, santri-santriku lebih baik daripada saya. Kalau kalian nggak jadi pribadi yang lebih baik daripada saya, lebih baik saya nggak usah mati dan kalian nggak usah hidup. Itu ngomongnya. Ngabis-ngabiskan berat. Nah, benar kata ayam. Itu ayam yang berani manggil saya. Lu. Kemudian berani manggil nama saya. Yang lain tuh Ustadz, gitu. Ayaman, gitu, Kiai. Ayam kalau tuh manggil nama saya langsung. Lu. Saya tidak marah karena dia ayam. Coba kalau dia yang lain. Jadi kata Kiai Hasan, kalian harus jadi lebih baik daripada saya. Kalau kalian tidak jadi pribadi yang lebih baik daripada saya, lebih baik saya tidak usah mati. Dan kalian tidak usah itu. Masih ingat kalian itu? Itu kencang betul Kiai Hasan. Maka bang kakak yang bunda hari ini kita bahas tentang rugi. Tentang apa? Oke. Masih bulan Mei hari ini? Masih ya? Maybe not, maybe yes. 29 bulan 5 2020. Bicara rugi.
Rugi ada dua, rugi dunia, rugi akhirat. Gitu aja ya. Saya kalau bilang rugi materi, rugi uh, imateri itu nggak nampak. Kita biar gampang, kita pakai bedanya rugi dunia, rugi akhirat. Oke? Kita lihat dulu contoh bagaimana orang menilai atau melihat rugi dunia. Teman-teman semua, abang kakak ya bunda, otak manusia ditakdirkan Allah untuk bisa memilah atau memilih atau dominan kepada sesuatu yang enak. Tulis dulu ya, enak itu otak manusia. Apa? Mudah, cepat, mudah, enak, cepat, udah, untung. Terakhir, yang disuka manusia itu nyaman. Enak tuh mungkin cenderungnya makanan ya. Tapi kalau nyaman itu masalah rasa, ya kayak kebahagiaan. Jadi apa tadi? Otaknya manusia? Satu, enak, mudah, cepat, instan maksudnya ya. Terus untung dan nyaman. Pak, tinggal di sini aja. Rumahnya mewah loh ini di komplek elit. Gak nyaman di sini. Nggak ada tetangganya. Masuk pakai print. Ketemu security, print lagi. Sampai depan pintu rumah pakai marker. Tip. Ada kan mas? Rumahnya miliar-miliar loh. Begitu masuk, baru mati di dalam apartemen. Gak ada yang tahu mana nak jenguknya. Pakai marker, tak cocok. Matamu, tak cocok. Matamu, tak cocok lagi. Terus saya terjemahkan pakai bahasa. Oh lupa saya sudah di Jawa ya. Kalau di Jogja, di Makassar malah kita tidak paham. Kalau di sini matamu tuh, wah, masya Allah. Apa otak manusia enak, terus mudah, terus cepat, instan, ya kan? Terus untung dan nyaman. Nyaman nih faktor rasa. Itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Itulah yang disebut dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata-kata fujur itu adalah sesuatu yang diilhamkan Allah untuk membuat orang ini belok itu belok ke yang ini. Enak, mudah, terus cepat, untung, nyaman. Kenapa lo Bu nggak tinggal di sini aja? Ini tempatnya lengkap Bu. Nah, aku nyaman di rumahku. Ya kan? Dia bukan lagi berpikir tentang fasilitas. Kita bilang kan, ah mungkin ibu ini dikasih AC enak. Ternyata pas dikasih AC dipakai. Dia lebih suka pakai kipas angin. Kipas angin lebih membuat beliau nyaman. Nah, itu sesuatu yang kita nggak bisa ukur. Itu kenyamanan. Tidur di hotel atau tidur di rumahnya Mas Wawan misalnya. Nah, itu faktor nyamannya pilih. Oh, nyamannya di sini misalnya. Kenapa SMK-nya di sini? Enak ngerukyahnya gitu. Tutup pintu habis ini Mas. Jadi kalau dia ada masalah, yang ada reaksi itu lemparkan ke kolam renang. Langsung alhamdulillah minasyaitonir mati langsung. Kalau kesurupan langsung kita lempar ke air. Naluri dasar pengen yang lebih enak, lebih mudah, lebih cepat, lebih untung, lebih nyaman. Inilah yang akhirnya membuat banyak orang terjebak. Hitung-hitung di atas kertas, tulisan dia, proposalnya, apa namanya kemarin financial engineering. Oh, keren gak? Bahasanya apa? Financial engineering. Itu bahasa lainnya nipu,
ngapusi bahasa lainnya. Financial engineering itu, penipuan itu, bohong itu, ngapusi itu buah dari hawa nafsu yang pengen enak, pengen mudah, pengen cepat, pengen untung, pengen nyaman. Jelas? Mau buka bisnis, dia bilang gampang mencari modal. Gimana? Foto KTP. Tahu kan? Setiap kita mau buka YouTube sekarang, ada dia. Kan? Ada titik-titik itu. Ada dia. Limit sampai 80 juta. Kamu bisa beli apa aja, cicil 12 bulan. Sampai bosan gitu. Korbannya ada? Banyak. Baru di launching 6 bulan yang pinjam sudah lebih dari 400 triliun. Dan tahu yang pinjam? Sebagian besar justru malah anak-anak muda. Salah satu aplikasi marketplace saya pernah cek itu bisa minjamkan 2M. Marketplace. Belanja-belanja online tuh mas, aplikasinya. Begitu saya buka menu yang lain, dia juga cuma jualan. Ada namanya pinjaman online. Begitu saya cek berapa dia bisa minjamkan, 2 miliar. Hanya modal akun, punya akun di marketplace itu aja bisa kasih pinjaman 2M. Ayo monggo yang mau tadi lunas, mau saya spill enggak? Janganlah, enak aja nih. Gara-gara dikasih tahu malah pada pinjam itu mau gitu. Jadi mereka datang ke saya. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz sudah mempromosikan marketplace kami gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz. Pakai alhamdulillah gitu. Oh, peminjam kami meningkat pesat gitu. Astagfirullahaladzim. Hitung-hitungan untung. Lihat di atas kertas profit. Bikin slide presentasi di depan investor. Untungnya gimana? Oh, saya tidak sebutkan. Pokoknya gini. Nah, ya, nanti ada tukang bakso di depan bahasa. Paham? Untungnya gimana? Mulailah dia masuk ke zona tipu-tipu. Dari mulai awal laporan keuangan sudah mulai dibohong. Omset bohong, stok bohong, profit bohong. Mulai masuk ke zona judi, masuk ke zona penipuan, masuk ke zona kenapa? Pengen enak, terus pengen mudah, pengen cepat, pengen untung, pengen nyaman. Siapa yang mau sukses? Ya. Siapa yang pengen nyaman hidupnya? Ya. Siapa yang pengen sukses dan nyaman? Ya, ke tangan dua-duanya ya. Coba ya. Siapa yang pengen sukses tangan kanan? Maju maksudnya hidupnya itu maju, bukan perutnya ya. Hidupnya maju. Siapa yang pengen sukses, pengen maju, tangan kanan. Siapa yang pengen nyaman hidupnya, tangan kiri. Siapa yang pengen maju dan pengen nyaman, dua-duanya. Ya, tepuk kepalanya. Astagfirullahaladzim. Kalau mau maju, ayo ikut saya. Kalau mau maju, siap-siap tidak nyaman. Kalau mau nyaman, siap-siap tidak maju. Semua orang-orang yang hari ini hidupnya berhasil, orang-orang yang hari ini hidupnya sukses, ada harga yang dia harus bayar. Oh, berapa harganya? Burung apa itu? Lumayan harganya. Tapi kalau yang tadi malam itu gimana bunyinya? 50.000. Kalau mau maju siap-siap tidak nyaman. Antum lihat, wah alhamdulillah
Ustaz sampun apa? Sampun rawuh gitu ya. Sudah datang. Alhamdulillah enak, senang bahagia. Iya, saya tadi malam tidur jam 3, 1 jam. Pagi ini udah mandi, udah ready, udah siap ketemu sama antum lagi. Gila-gila tuh. Saya tahu badan saya Allah yang buat, ya Allah yang kasih sehat. Saya yakin itu. Antum kira isi SMK ngajar gini, coba aja saya bilang, saya mau gantikan saya sehari atau seminggu lah. Saya mau jadi pengasuh, ya gantikan saya bilang. Syaratnya cuma satu, isi SMK tiap hari. Udah itu ya. Ada yang ngawal saya safar tuh berapa hari, tidak sampai 24 jam, tepar langsung tumbang. Begitu pulang dari perjalanan langsung koyok sana koyok sini, koyok keroan. Mas jalan lagi mas, nanti kiai gitu. Belum siap mental. Kapan ke Padang? Saya nanya ini gampang kalau antum minta saya datang. Berapa ton kota antum? Kalau yang belum paham ya mungkin dibilang sombong atau apa. Kita punya program namanya Gerakan Infak Beras. Jadi kalau mau datang saya ke kota itu ya saya tanya berapa ton. Dan saya akan pilih kota-kota yang saya mau datang. Bukan diundang, saya tidak. Udah selesai fase saya dipanggil sana. Simatupang, siang malam tunggu. Ini cowok panggilan. Sudah selesai lah dipanggil-panggil. Biasa kan orang gitu aja tuh, cuma nanya aja. Kapan ke sini, kapan ke sini? Kita ke kota dia nggak ada juga dia. Nenek saya melahirkan Ustaz. Oh, udahlah. Kakek saya mau sunat lagi katanya. Oh, mau di. Kapan Ustaz ke Bekasi? Tanya aja sama orang Bekasi berapa ton Bekasi. Bicara nanya. Tanya sama GIB Bekasi. Udah ya. Apa tadi mentalnya enak. Terus mudah, cepat, untuk nyaman. Antum kalau ada di zona ini, saya mau kasih tahu, siap-siap gak akan ada progres dalam hidup. Cuma yang mau saya kasih tahu adalah enak, mudah, nyaman, cepat, dan untung. Ini bisa jadi efek samping ketika antum mendahulukan yang punya dunia ini. Kalau ini dijadikan tujuan, percayalah nggak akan sampai. Kita lihat ya ayat Quran. Coba buka dari ayat 17. Al-Qalam tadi. Surat ini surat Al-Qalam surat ke-68. Surat ke-68 ayat 17. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu layas rimunnaha musbihin. Ayat 17. Sesungguhnya kami telah menguji mereka orang-orang musyrik di Makkah sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwasanya mereka pasti layas rimunnaha. Ada lam mutakkid, ada nun bertasydid. Anak gontor mana yang paham bahasa Arab ada? Tahu lam mutakkid, tahu nun takkid, di situ dua penekanan dalam satu kata. La di situ bukan tidak, la di situ layas rimun, nah dikasih tasydid itu menunjukkan pasti panen. Kalau diterjemahkan ke bahasa bisnis, Mas, Pak, ini dari laporan keuangan, cash flow, laporan harian, Mas Andi. Ini untung Pak, profit.
udah di tangan. Kalau pelaku tuh beda. Saya mancing-mancing ya, tembak sana. Tapi kan maksudnya ke sebelah situ gitu loh. Abang bilangnya pasti profit. Ini Pak, CCTV rekamannya. Outlet-outlet kita penuh. Outlet-outlet kita ramai. Iya. Siapkan sabuk pengaman. Mulai masuk materi ini. Hah? Mau lanjut nggak? Atau udah cukup? Kita makan jeruk aja di sini. Dia bilang layas rimun naha. Sudahlah pakai kata-kata layas rimun naha, pakai dua penekanan di depannya id'ak samu sampai dia berani bersumpah. Pak, pasti Pak. Pasti untung nih Pak. Pasti profit. Wah, investor pun senang manggut-manggut. Oke, dapat untung. Oke, profit. Hitung-hitungan di atas kertas tuh loh, untung semua hitungannya. Pernah nggak tengok? Kalau orang presentasi bisnis. Optimisnya gimana? Ini kita nggak usah angka-angka besar-besar, Pak. Nggak usah 10.000. 1.000 aja. Coba dikalikan. Iya. Sudah mulai terpancing, saudara-saudara. Yang ngomong itu siapa biasanya? Ada yang nyeletuk, suami saya. Jangan buka kartu dong. Makanya ada yang mau dipanggil coach tidak berani. Jangan ya. Ngadunya nggak ke sini, nggak berani. Ke Mas Yanwar. Kasih tahu jangan panggil coach. Makin dibilang jangan, makin. Assalamualaikum coach. Jangan gitu. Akan aku. Apa kata kuncinya di situ? Aksamu. Aksamu layas rimun naha musbihin. Langsung nentuin waktu, Mas. Kata-kata musbihin itu menunjukkan besok pagi. Bukan bulan depan, bukan tahun depan. Dia bilang besok kita panen, besok profit. Hari ini kan tanggal merah, besok Senin closing. Gitu kan kalimatnya kan? Udah prospek, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Hari Senin. Kan nggak bisa transfer hari ini. Hari ini hari Ahad. Nggak bisa transfer, bank tutup. Oke, besok. Dia udah mulai kipas-kipas. Menghitung hari, bro. Senin closing. Ada juga yang Senin cair. Yeah. Senin cuan. Langsung ngayal. Istriku mau beli apa? Mau pakai jilbab apa? Mau ganti gigi nggak? Gigi 1, gigi 2. Mau ganti metik atau manual istriku? Iya. Sudah mulai ngayal dia. Wah, profit nih sekian M. Kok banyak yang ngangguk-ngangguk? Ini maksudnya apa? Oh, mulai terasa ya? Oh iya, iya, iya. Ini saya tidak bicara duit yang tidak jelas itu, yang slot misalnya. Enggak, saya tidak bicara itu. Ini saya bicara Allah kasih contoh konkret tanaman yang sudah dilihat kebun besok panen. Ngeri kan? Depan mata loh ini. Kalau saat ini misalnya yang dicontohkan di Quran adalah pohon kurma, maka hari ini bisa saja kebun itu berbentuk kebun durian, kebun sawit, kebun mangga, kebun sayur-sayuran. Pernah nengok kan viral ada pengusaha apa? Petani sayur yang dia begitu pas hari H, ya kan, dihancur-hancurkan kebunnya, dicaca-caca putus asa gara-gara harga jatuh. Apa dia bilang? Layas rimun nahamus di besok pas kita pagi, dia nggak sebut siang, nggak sebut sore, nggak sebut malam,
musbihin asbaha yusbihu. Besok pagi, waktunya dia sudah menentukan, Mas. Besok pagi cair. Besok pagi profit. Besok pagi deal. Besok pagi closing. Kebun durian. Udah siap matang, udah tinggal panen. Duriannya blackthorn. Duriannya musang king. Profit. Wala yastahnun. Tapi mereka nggak bilang insya Allah. Mereka bilang pasti profit Pak. Maka saya bilang bosmu itu, ayo coba, pimpinanmu itu manusia, bukan es krim. Jangan dijilat. Mas Wawan, Bu Sandria itu manusia, bukan es krim. Jangan dijilat. Jelas kalimat saya? Jadi Mas, kalau ada yang mau jilat-jilat, bilang, saya bukan es krim. Itu kemarin saya ngomong di dalam camp. Atau di mana saya kirim video ya? Bentar, mudah-mudahan masih ada. Ini ada akun bagus. Dia mau naik karir tapi apa? Naik karir tapi pengen itu jadilah penjilat. Nih. Oh, bentar. Pengen naik karir cepat, tapi skill biasa aja. Apa? Penjilat solusinya. Nah, saya kirim ya. Solusi naik karir cepat, tapi skill biasa aja. Dah, saya kirim. Oke ya. Masa ada yang nanya, Pak Ustadz apa hukumnya jadi penjilat? Gak ada pertanyaan lain. Ini parah. Jadi mau naik karir cepat tapi skill biasa aja, penjilat solusinya. Gitu. Kayak iklan-iklan apa gitu.
Terus saya langsung tegas bilang, bosmu, pimpinanmu adalah manusia. Dia bukan sprint. Jangan dikira. Oh gini rasanya nonton SMK offline ya. Online aja sakit perut. Makanya Mbak Sandria udah sibuk siapkan makanan. Karena ini pasti bikin lapar materi kayak gini. Fatofa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Kapan Allah turunkan azabnya? Kapan Allah turunkan siksanya? Dia bilang apa tadi? Dia bilang apa tadi? Kapan panen? Besok pagi. Bahasa Jawanya? Pagi-pagi. NJ. Ngesok. Maksudnya dia kasih waktu besok, tapi bukan besok siang, bukan besok sore. Besok pagi. Apa? Gesok gasik. Ngapak. Oke. Orang ngapak, orang kepenak. Tadi malam aja dapat martabak. Jadi apa? Besok pagi. Gesok gasik. Fix sudah. Bersumpah kan dia? Kalau Jawa Tengahnya apa? Jawa Jogjanya apa? Seso isto. Kalau bahasa halusnya benjing enjing. Ya, oke. Oke, pokoknya gitulah. Intinya dia langsung bilang besok pagi panen. Maka saat itu fatofa 'alaiha ta'ifum mir rabbika. Ta'if Allah nyebutnya bencana, tapi ta'if itu Allah nggak kasih tahu secara spesifik pakai nakirah. At-ta'if alif lam bisa ketahuan. Ta'if Allah nggak kirim dan nggak kasih tahu apa bentuk serangannya itu apa. Hama, binatang, dicuri, nggak dikasih tahu. Allah cuma bilang ta'ifum mir rabbika. Bisa malaikat nggak? Ini misal contoh pohon kelapa sawit misalnya, udah siap panen. Pohon durian udah siap. Tiba-tiba yang datang itu hama apa? Yang kalau orang panen bisa gagal total itu belalang. Wereng. Itu ta'ifum mir rabbika, sekelompok pasukan yang dari Allah, kita tidak tahu nama pasukannya apa, dikirim pada saat dia sedang tidur. Kapan dia ngomong? Hari Ahad. Kapan dia bilang? Besok pagi closing profit. Sini surat 68 ayat 19. Tiba-tiba apa yang di ayat 20-nya? Fa'as bahat kasori. Tiba-tiba mas, hanya dalam hitungan jam langsung musnah itu bisnis. Musnah itu kebun. Tak tersisa. Allah memberikan contoh seperti malam yang gelap gulita. Hangus terbakar. Hilang. Fatana daun musbihin. Di saat pagi yang harusnya mereka panen, yang tadi dia bilang musbihin kita profit, dapat cuan, ya kan? Fatana daun musbihin, dia mulai telepon sana. Loh, kok bisa nggak untung ini? Kok bisa kalah kita? Kok bisa loss? Kamu gimana sebagai pengelola? Saya kan tahunya profit. Lepat tanah daun musbi. Handphonenya yang tadinya dia nunggu SMS, Mas. Mana mobile banking ini? Kok tidak ada kredit masuk? Yang ada malah notifikasi ruko terbakar. Fatana daun musbihin.
Maka dia telepon temannya, dia telepon partnernya, dia telepon bisnisnya, dia telepon ininya. Mana ini kok enggak untung? Anidu ala hartikum in kuntum sharimin. Langsung kayak diejek-ejek sama Allah, diolok-olok sama Allah, panenlah. Kalau kata orang Pontianak, aku yang nak panen. Mana yang mau di profitnya mana? Nggak ada. Habis kok loss, tak tersisa. Pantolaku wahum yatakhofatu. Mereka mulai berangkat. Masih pengen coba-coba, nengok. Tapi sudah punya niat jahat, niat busuk. Maka saya bilang, bisnis itu, teman-teman semua, boleh percaya, boleh enggak. Salah satu hal yang membuat bisnis itu untuk ini orang itu terkenal. Ada mas, saya ketemu sama sutradara film. Ini kisah nyata ya. Dia ini sutradara yang sudah menyutradarai banyak film plus video klip artis. Bang, saya bilang, boleh nggak saya tanya? Abang kan udah seringnya bikin video klip, udah ribuan video klip artis yang dia buat. Dia sebutkan ini banyak. Bang, saya bilang, apa faktor penentu artis itu bisa viral, bisa banyak, bisa besar? Wes, Ibu Syah Anggoro, Syah Sheila. Nah, ya, besar ada dia. Jadi beliau bilang, Ustadz, boleh percaya boleh enggak. Saya kodarullah pesawat saya delay, jadi bisa ngobrol panjang sama beliau. Beliau cerita, saat ini hipotesa saya, setelah saya membuat video klip lebih dari 100 video klip, bahkan ribuan video klip yang sudah saya temani, itu dia bilang, yang menentukan video itu viral, bagus atau tidak Ustaz, itu adalah niat orang yang jadi artis. Ada satu artis katanya, suaranya bagus, cantik, keren. Waktu saya tanya, kamu kalau nanti sukses beleduk kalau istilah mereka tuh, istilah di dunia per video klipan tuh beleduk. Gitu. Beleduk tuh artinya booming, viral. Dulu belum ada istilah viral kan, beleduk gitu. Kalau video klipnya beleduk, lu mau ngapain? Oh, gue mau poya-poya bro, gue mau senang-senang. Ini akhirnya nggak jadi. Padahal videonya dibikin bagus kan. Tapi ada satu artis dia bilang, tanya, bro, lu kalau ini video klip beleduk, lu mau ngapain? Ngomong nggak muluk-muluk dengan santai beliau bilang, ini kita tidak berniat untuk memuji seseorang ya. La uzaki ahadan, saya tidak mau melebih-lebihkan. Tapi ini cerita langsung dari beliau. Berapa tahun yang lalu, mungkin 10-15 tahun yang lalu lah, belasan tahun yang lalu, dia bilang, tapi anak muda ini, katanya, artis baru ini yang baru menginjakkan kaki ke Jakarta bilang gini, gue mah yang penting bisa berangkatkan ibu umroh. Padahal Ustadz katanya, kalau boleh jujur, video klipnya jelek ya sama. Lagunya pun menurut saya kata dia, B aja Ustadz. Tapi itu video klip beleduk Ustadz, viral. Boleh tahu nggak artisnya siapa sih? Bisa namanya. Semenjak itu Ustadz, niat kau. Sama katanya, saya bikin film Ustaz. Terus saya nonton film saya review film saya review. Saya tonton, saya bilang ini, gue mau hapus aja lah, Derek. Ini film paling jelek yang pernah gue buat. Dia bilang gitu. Ini film paling jelek yang pernah gue buat. Saya itu sudah mulai galau, muhasabah, introspeksi dan lain-lain. Ternyata film itu menghasilkan profit bagi PH-nya 400 miliar. Film itu terkenal. Salah satu kalimatnya, kamu rindu, jangan berat biar aku aja. Tahu nggak? Ah, sutradaranya ngomong langsung ke saya. Film itu mau dibuang, mau didelete.
Hampir dan jelek banget. Justru film itu yang spiral. Oke, lanjut nih. Mereka berangkat sambil berbisik-bisik. Allah yadkhulanna hal yauma alaikum miskin. Mereka bikin rumah dengan satu klaster, berlapis-lapis satpamnya, berlapis-lapis pengamanannya, supaya tidak bisa disentuh. Masuk ini pakai tab, masuk lagi tab lagi, begitu depan lift pakai mantes sih, ada kan? Baru terbuka gerbang. Apa namanya tuh, saya istilah pakai mata tuh? Matang gitu. Iskin. Hah? Iskin. Oh, iskin. Nah, itulah bang. Rupanya kawan nih mati di dalam apartemen. Tidak ada yang tahu mas. COVID kemarin banyak orang yang mati di dalam apartemen. Niatnya karantina mandiri, betul-betul mandiri. Mati pun sendiri. Kenapa tidak diekspos? Karena itu punya kepentingan developer. Kalau dia expose atau ke blow up sama media droplah harga apartemen ini. Dia bikin berapa ratus lantai, berapa ribu apartemen, berapa miliar satu lantai itu. Nggak punya tetangga. Kita dulu mungkin ada yang pernah muda dulu, ada yang pernah muda. Ada nggak yang pernah hidup di zaman kita tuh? Saya pernah di zona itu. Jadi disuruh sama Mas Bang, tolong antarkan ini ke rumah Makci. Bawa rantang. Apa namanya di sini? Rantang juga. Yang bersusun itu loh Mas. Satu, dua, tiga. Yang paling berat di bawah, yang paling ringan di atas. Nanti ada 3 tingkat. Begitu sampai nanti kata Makci, tunggu sebentar loh. Disalin. Terus nanti pulang-pulang ada isinya lagi. Ada pisang. Ada yang pernah merasakan zaman itu ada? Pegang kepalanya dulu. Astagfirullahaladzim. Sudah tua. STNK apa? Sudah tua. Tidak usah kebanyakan gaya. Untuk STNK namanya Pak. ST sudah tua. N-nya tidak usah. K-nya kebanyakan gaya. Apa STNK? Sudah tua. STNK sudah tua, tidak usah kebanyakan. Jadi dapatlah rantang. Ada orang-orang yang hari ini hidupnya kayaknya di rumah elit, komplek elit, mewah, mepet sawah, elit ekonomi, sulit, nggak kenal tetangga. Benar nggak? Fakta atau mitos yang saya sampaikan ini? Ya kan? Di komplek yang katanya keren. Ini kalimatnya. Saya pernah cerita dulu, ada orang kaya mati meninggal, karangan bunganya dari depan rumahnya sampai ujung komplek. Full ribuan karangan bunga, turut berduka cita, turut berduka cita. Begitu mau sholat jenazah, nggak ada yang nyolatin mas. Ini fakta, ini cerita asli. Saya nggak sebut nama kompleknya. Orang-orang yang tadi berdiri di depan itu mas, diajak sholat nggak mau, bilangnya pakai sepatu. Kami doa dulu, belum wudhu, kami sholat dari sini aja. Kami doakan dari jauh aja. Dihitung itu nggak sampai 20 orang yang sholat jenazah. Akhirnya yang mimpin ini kasihan kan, cari lagi orang di samping komplek. Ayo, monggo Pak, ikut menyolatkan jenazah. Kata orang-orang di kompleks kan, biasa kan komplek elit, sampingnya elit juga. Kalau sulit, sini rumah megah, di sampingnya rumah susah, ada kan? Biasa kan pemandangan gitu kan? Jadi begitu diajak, ayo monggo ikut menyolatkan jenazah. Apa mereka bilang? Kami nggak kenal. Kami nggak pernah masuk kompleks sebelah. Kami sering kalau mau masuk situ diusir. Masa tiba-tiba kami masuk ke komplek itu untuk menyolatkan? Siapa? Kami nggak kenal. Akhirnya dibujuk-bujuk, ayolah, ayolah, sholat, yuk, sholat lagi. Kasihan ini nggak sampai 20 orang. Nggak ada yang menyolatkan. Akhirnya disolatkan nggak sampai 20 orang. Mas. Karangan bunganya ribuan.
Ngeri. Ya tadi, Allah yadkhulanna hal yauma alaikum miskin. Punya rumah tertutup rapat, tak boleh orang masuk. Saya pun muhasabah juga ini. Introspeksi juga. Kalimat ini kan bukan untuk antum, untuk saya. Ini kameranya kamera depan. Ustaz lagi ngomongin siapa? Ngomongin saya. Ngomongin siapa? Siapa? Saya. Untuk apa nih rumah besar-besar ini? Untuk apa? Untuk apa duit yang kita buka, yang kita simpan di bank itu? Untuk apa bisnis itu? Untuk apa saldo rekening kita tumpuk-tumpuk? Sertifikat tanah, aset-aset yang ditumpuk untuk apa? Jangan sampai kena kita kalimat ini. Allah yadkhulannaha yauma alaikum miskin. Dia nggak boleh masuk ke restoran saya. Dia nggak boleh masuk ke rumah saya. Dia nggak boleh masuk ini. Itu kalimat-kalimat itu bisa jadi itu yang membuat hidup kita rugi. Bisa dipahami sampai sini? Maka beruntunglah, bersyukurlah orang yang hari ini bisa buka pintu lebar-lebar. Bisa buka hati lapang-lapang. Ayo siapa aja mau datang, monggo silakan. Bersyukurlah. Tapi yang sedang berproses, jangan putus asa. Berdoalah bersama Allah. Semoga Allah lembutkan hati kita semuanya untuk bisa menerima dan bisa membuka pintu lapang-lapang. Allah yadkhulanna hal yauma alaikum miskin wa ghadau ala hardin qadirin. Berangkatlah pada mereka pada hari dengan niat menghalang-halangi orang miskin itu. Dan mereka mengira mereka bisa menghalangi orang miskin. Kan mereka mau panen, mau happy-happy. Jadi happy-happy ini kata mereka privilege. Strawberry, mangga, apel. Sorry nggak level. Kamu nggak boleh join sama circle kita. Handphonemu masih jadul, ya nggak boleh join. Minimal merek buah-buahan, ya, buah naga, lengkeng gitu. Kalau handphone masih merek-merek makan makanan, siomay gitu, nggak boleh. Ya, apalagi yang merek-merek Jawa gitu. Buah kesemek misal gitu kan. Wa ghadau ala hardin qadirin. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Begitu sampai di kebunnya mereka bilang, loh, kayaknya bukan kebun kita. Dia sampai tidak kenal. Kata-kata ladallun itu betul-betul menunjukkan dia nggak kenal sama sekali. Lalu sebentar, bukannya salah jalan kita nih? Kebun kita kan bukan di sini, nggak gini kebun kita. Oh, tadi malam saya masih cek di CCTV. Untung kok, ini pasti panen pagi nih. Begitu sampai, loh kok beda. Pernah dengar orang rukonya terbakar hangus dalam hitungan menit? Pernah dengar? Itu padahal besi, semen, habis nggak bersisa, Mas. Dimakan sama si jago merah. Itu namanya ta'ifum min rabbika. Ada yang bilang ini sabotase, percikan listrik, minyak apa? Korek api, puntung rokok. Itu ta'ifum min rabbika. Oke, manusia menemukannya puntung rokok. Manusia menemukannya, tapi Allah bisa kirim tentara-tentaranya, roket-roketnya, rudal-rudalnya, dan itu nggak perlu pakai sebab. Bener nggak? Siapa yang kasih komando worm itu? Siapa yang kasih komando tikus-tikus itu? Siapa? Allah Rabbul Alamin. Kamu bisa ngitung profit, bisa di atas kertas itu margin sekian.
sudah berniat nanti Pak kalau kita untuk kita party-party Pak, tapi orang miskin jangan dibawa Pak, anak yatim gak usah kita kasih. Ngapain tuh, apa Ustaz tuh, anak yatim aja. Sekalinya bawa anak yatim cuma setahun sekali, itu pun jadi aksesoris acara. Ini loh ayat. Makanya di level komisaris, BOD, Board of Director, mules apa? Sakit perut, shock, stres, apa? Stres. Karena dia kaget. Ini bisnis yang saya perjuangkan, Ustaz. Ini bisnis yang saya usahakan. Saya sudah mati-matian, kok gak mati? Mana bisnis yang kau mati-matian itu tidak ada. Itu semua dari Allah. Balikkan lagi ke Allah. Quran surat berapa Ustaz? Masih Al-Qalam ini dari ayat 17 tadi kita bahas. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sekarang. Bal nahnu mahrumun. Mahrumun itu jangankan dapat hasil, melihat, menyentuh aja nggak bisa. Padahal dia bilang apa tadi malam? Besok pasti panen. Besok pasti panen. Qala ausatuhum alam akul lakum laula tusabbihun. Karena aku udah bilang baru dapat ada yang nasihatin. Tapi penasehatnya baru mau didengar kalau sudah kejadian. Waktu lagi jaya-jayanya, lagi di atas-atasnya, mau denger gak? Namanya apa? Double. Apa namanya? Lain yang disuruh, lain yang orang. Tepuk sebelahnya, astagfirullahaladzim. Siapa itu? Ada merek kopi kekinian tuh, Pulo. Siapa itu? Pulo. Gini kalau nepuk gimana? Astagfirullahaladzim. Gimana kan nepuknya? Lagi ngomongin siapa ini? Kalau antum dengarkan materi ini bilang ini Ustaz lagi ngomongin dia. Itu yang bahasa Inggrisnya your eyes. Apa? Your head. What is the meaning of your head? Bahasa Arabnya, bahasa insan ma'anya roh suka galik. Roksun. Tidak boleh pakai bahasa Jawa. Jadi agak beda artinya. Pakai bahasa Inggris saja. Mahal. Pisang goreng. Dah, itu ya. Itu dulu. Besok kita sambung lagi. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum, berkah selalu. Nanti saya sambung. Kenapa? Instagramnya cuma bisa 1 jam. Iya, daripada putus tengah jalan, saya tutup dulu. Insya Allah besok kita sambung lagi ya. Besok kita sambung lagi. Barakallahu fikum. Sampai double masih, gitu ya. Awal? Sampai double masih. Besok kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.